Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Shalom. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita.
kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh bersuka cita kami pada pagi hari ini. Kami mau mengalami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau merasakan lawatan Tuhan dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Engkau. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, berserah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu bersama kami, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Sambil angkat tangan kanan, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Serukan nama Tuhan,
sanda kaya rabarase. Kurapa parasi kita kana marasanda kata kaya rabarase. Namamu Immanuel ya Tuhan, Allah beserta kami ya Tuhan. Engkau selalu beserta kami dalam segala keadaan ya Tuhan. Baik suka maupun duka, Engkau tetap senantiasa bersama kami. Kami tetap mengucap syukur ya Tuhan dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami menghormati, berikan penghormatan yang paling tinggi buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan yang Kau beri pada kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau senantiasa masih berikan pada kami ya Tuhan. Sehingga kami sekeluarga masih boleh Engkau berikan kesempatan ya Tuhan untuk datang memuji, menyembah, meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Ini adalah berkat-berkat yang sangat besar yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami mau membawa bangsa Indonesia saat ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Shalom turun atas bangsa Indonesia. Damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Ada kesatuan, ada persatuan turun atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mengadakan pilkada ya ini Tuhan. Kami boleh melihat ada keamanan yang Tuhan telah berikan untuk bangsa kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ya Tuhan, setiap pekerjaan setan roh jahat yang ingin mengacaukan bangsa Indonesia, semuanya tidak terjadi ya Tuhan. Karena ada anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk tetap berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Sehingga bangsa kami diberikan keamanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh melihat Engkau turut bekerja atas segala kebaikan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami ya Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan turut atas presiden kami, ada roh takut akan Tuhan, ada kebijaksanaan, ada hikmat yang Tuhan berikan untuk presiden kami ya Tuhan. Sehingga dalam pengambilan keputusannya ya Tuhan, Tuhan turut campur tangan ya Tuhan. Setiap keputusan yang diambil Tuhan boleh diambil untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, untuk kemakmuran dan keadilan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk iklim cuaca atas bangsa kami. Kami yakin dan sangat percaya Indonesia di bawah lindungan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat Engkau memberikan iklim yang baik ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami katakan iklim bangsa kami adalah iklim yang Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga katakan ya Tuhan, setiap kekayaan alam ya Tuhan adalah kekayaan alam yang bersumber daripada Tuhan, yang bisa rakyat Indonesia nikmati ya Tuhan. Engkau juga berikan ya Tuhan kepandaian ya Tuhan, kecerdasan kepada bangsa kami ya Tuhan. Bukan cuma kekayaan alamnya saja ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, ada kepandaian untuk mengelola ya Tuhan sumber kekayaan alam yang begitu besar untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami boleh mandiri juga Tuhan, untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang sudah Engkau karuniakan buat bangsa kami ya Tuhan. Kami minta, kami mohon itu terjadi ya Tuhan, untuk generasi bangsa kami terjadi di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga katakan ya Tuhan, saat ini ada roh pertobatan yang terjadi atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Indonesia akan Kau pakai ya Tuhan menjadi obor untuk membakar seluruh negara-negara yang ada ya Tuhan. Indonesia Kau pakai untuk sebagai obor untuk menerangi bangsa-bangsa yang saat ini lagi mengalami kegelapan ya Tuhan. Indonesia akan Kau pakai menjadi berkat ya Tuhan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Pontianak, ada keamanan, ada kedamaian, ada sukacita Shalom juga turun atas kota Pontianak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah melihat setiap pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, gubernur, wali kota, bupati, semuanya sudah terpilih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menaruh setiap pemimpin yang ada ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika mereka duduk ya Tuhan dalam pemerintahan ini ya Tuhan, mereka boleh Kau pakai ya Tuhan untuk memberkati kota Pontianak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada Shalom juga turun atas kota Pontianak. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kekayaan alam di kota Pontianak ya Tuhan.
keamanan, pertambangan, perikanan, semuanya perkebunan, kehutanan, semuanya Engkau berkat dengan melimpah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Thomas dimanapun dia saat ini berada ya Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, Allah Immanuel, Engkau tetap beserta Pastor Thomas dimanapun dia boleh melayani Engkau ya Tuhan. Seperti halnya Hizkia, Engkau beri panjang umur ya Tuhan, Engkau tambahkan panjang umur ya Tuhan. Demikian juga Pastor Thomas akan Kau tambahkan panjang umurnya Tuhan. Engkau akan memberi pertambahan umur untuk dia sehingga dia tetap senantiasa boleh melayani Engkau ya Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya ya Tuhan, mengangkat gerejamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga katakan setiap kelemahan tubuh yang dialami Pastor Thomas ini saat ini, kami perintahkan keluar, tinggalkan tubuh Pastor Thomas di dalam nama Yesus. Roh Kudus gantikan saat ini dengan kekuatan baru, masuk ke dalam seluruh tubuh Pastor Thomas. Saat ini terjadi regenerasi, seluruh tubuh Pastor Thomas dipulihkan sehingga dia kuat melayani Tuhan saat ini. Terima kasih. Kami juga mau katakan saat ini, setiap pekerjaan Engkau iblis, kami katakan Engkau enyah dari kehidupan Pastor Thomas di dalam nama Yesus. Tubuh Pastor Thomas sudah menjadi milik Kristus. Di dalamnya ada Roh Kudus, senantiasa Tuhan pakai untuk memberkati setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau pakai dia untuk menjangkau, memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan, memperbesar sampai ke seluruh dunia ya Tuhan. Di sana akan terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa untuk kerajaan Yesus Kristus Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun untuk Pastor Thomas dan beserta semua keluarganya, keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Andi ya Tuhan, urapi dia dengan hikmat, pengertian, kecerdasan rohani ya Tuhan. Taruhkan setiap perkataan firman-Mu dalam mulut lidah bibirnya, sehingga apapun yang keluar dari mulut lidah bibirnya berasal daripada Engkau Roh Kudus. Dan setiap jemaat yang mendengarnya, mereka boleh dikuatkan kembali, disegarkan kembali jiwanya ya Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang memberikan kekuatan, kepandaian kepada jemaat-Mu ya Tuhan, untuk menghidupi setiap firman yang telah mereka dapatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun yang di onsite, di online semua. Kami katakan ya Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan turun untuk jemaat-Mu, ada berkat kesehatan, ada berkat kesatuan keluarga yang harmonis di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan yang terbuka untuk mereka ya Tuhan. Darah Tuhan Yesus membuka jalan selebar-lebarnya untuk setiap berkat-berkat rohani. Setiap apapun yang menutup pintu berkat rezeki mereka terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang sangat berkuasa membuka setiap pekerjaan setan yang menutup pintu berkat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kesatuan terjadi di dalam Engkau ya Tuhan, seperti halnya Engkau adalah kepala dari tubuh, maka setiap pelayan-pelayan-Mu, mereka adalah anggota-anggotanya yang diikatkan di dalam kasih Tuhan untuk Engkau pakai ya Tuhan. Engkau susun sebagai bangunan untuk Engkau bangun, memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap multimedia, setiap sound system, setiap internet yang kami pakai, Allah turut bekerja ya Tuhan, sehingga Engkau boleh pakai untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih pagari seluruh tempat ini dengan api Roh Kudus-Mu, tiang api dan tiang awan-Mu mengelilingi seluruh tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory,
Tuhan kita. Masih siap memuji Tuhan, amin. Yang mau lebih lagi katakan yeay. Mari saya rindu kita semua mengangkat kedua tangan kita di atas kepala kita. Bersama-sama kita serukan nama Tuhan kita. Bersama-sama kita akan pujian ini. Muliakan lebih lagi dong suaranya. Kita bertepuk tangan, memuji Tuhan kita nyatakan, katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua makin nambah bernebus. Lebih lagi buat Tuhan kita. Kita menyatakan pujian ini. Lebih lagi katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga. Tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Semuanya katakan dalam hadirat Tuhan. Mari tos minimal 3 orang katakan, Engkau luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima kasih buat pagi hari ini. Buat kehadiran-Mu di tengah pujian penyembahan kami. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah sukacita kami Tuhan Yesus. Saat ini kami datang merendahkan diri kami. Kami siap menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Kau lapangkan hati kami Tuhan. Bila firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, Yesus, Engkau juru selamatku,
setiamu Tuhan di hidupku. Kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyatakan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dengan segenap hati katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Panggil namanya Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kaum pria saja katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan. Yesus. Mari sekarang giliran kaum wanita, katakan tiada pernah sedetik pun, imani pujian ini sebagai dasar kehidupan kita kepada Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini, katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Mari lebih lagi panggil namanya Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji dan Tuhan kemenangan kami, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
Janji-Mu adalah kemenangan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menuai-nuai janji Tuhan yang akan digenapi. Tuhan, urapi bibir hamba-Mu, biar hamba-Mu berkatakan isi hati-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah kami semua menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah kami bertumbuh dengan dewasa Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami dikabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, bukan rencana kami dan kehendak kami. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam teman-teman semuanya. Maafkan yang saya agak sedikit kurang ada suara, tapi semangat saya tetap sama. Sorry. Salam. Nah, tadi sebelum naik ke atas mimbar, ada pesan dari Pak staf gembala kita bahwa nanti malam kita ada penabisan diaken-diaken jemaat. Kalau bisa teman-teman hadir kembali di ibadah kedua, biar kita sama-sama mengetahui dan melihat bahwa gereja kita lagi on progress berkembang menjadi besar. Setuju? Amin. Karena kalau kita sudah memulai sesuatu dari Tuhan, saya yakin semuanya akan baik. Oke? Tadi sebelum naik ke mimbar, saya dibisikin sama anak saya yang si Nicole. Dia bilang gini, papi, nanti kalau naik mimbar, tolong khotbah yang lucu ya. Saya langsung blank. Kedua kali dia ngomong seperti itu. Akhirnya saya mikir, mau ngomong lucu tuh susah bagi saya. Karena saya orangnya agak sedikit serius ya. Karena memang tipe saya tuh mengajar. Kalau orang mengajar itu biasanya tuh pengen orang denger tuh mengerti. Kalau kita tahu dia nggak mengerti, kita greget pengen buat dia mengerti. Itu tipe seperti saya. Jadi kalau mau buat sesuatu jadi lucu, ya saya akan coba berusaha ya. Akhirnya tadi kepikiran satu ide. Hari ini saya mau bahas tentang apa? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu, saya sering bicara tentang hubungan dan konflik dari kemarin. Kenapa? Saya pengen kita tahu bagaimana kita berintim dengan Tuhan itu penting sekali. Banyak orang itu hanya tahu Tuhan tapi nggak intim. Kenapa nggak intim? Karena banyak hal-hal yang dia harus ketahui dulu. Nah, sebelum saya masuk dalam hubungan intim dengan Tuhan, saya mau tahu dulu, mau kalian tahu, saya dulu ini orang yang benar-benar nggak bertuhan saya bilangnya. Apapun yang hal dunia saya lakukan. Saksi hidupnya adalah istri saya sendiri di sini. Artinya dulu saya yang sepertinya memang nggak kenal Tuhan, nakal. Sampai hari ini dipulihkan Tuhan, saya sangat bersyukur. Hidup saya benar-benar beda banget, 180 derajat ya. Tadinya saya mau bilang 360 derajat, baik lagi nanti. Jadi tadi ada dapat foto masa lalu saya dulu. Saya mau share, tadi saya kasih istri lihat. Boleh tampilkan tapi jangan ada saya ya, dibilang. Dia udah stop dulu. Boleh tampilkan yang saya dibaptis dulu, boleh saya kasih lihat. Boleh lihat perbedaan foto saya yang dibaptis. Itu muka saya itu, saya kadang-kadang lihat saya ketawa sendiri loh. Kok bisa ya muka saya seperti itu parah dulu, itu benar dulu masih nakal-nakalnya. Kalau orang yang kenal saya dulu dengan yang saya sekarang, itu beda banget. Artinya kalau kita sudah dalam Tuhan, kita punya kemuliaan Tuhan, setuju ya? Jadi ini foto saya saat saya mengenal Tuhan. Nah ini ada konteksnya dengan pembahasan firman saya ke depannya. Karena boleh dibedakan bagaimana pada saat kita sudah kenal Tuhan dengan enggak, itu jauh sekali. Oke, satu foto lagi boleh, next. Ini gereja awal kita. Kalau kalian boleh tahu, Adi Sucipto. Awalnya ruko ini benar-benar berantakan sekali. Akhirnya kita bersama jemaat-jemaat, kita bersama-sama membangun gereja itu dari nol. Kita rapikan semua. Ini saya masih sedikit kurus ya. Pengen saya balik ke arah ke itu lagi, cuman nggak gampang sih. Ini benar-benar kita fight banget buat gereja. Kita ibadah hanya pakai tirai. Masih ingat ya mungkin ya. Masih ada Budian apa ya. Kita benar-benar fight untuk gereja. Kita tiangnya aja masih belum ada apa-apa. Polos semuanya. Kursi, kita sewa ruang ibadah tempat lain juga itu berjuang sekali. Ya kalau mau cerita nanti jadi kesaksian panjang. Tapi intinya adalah gini. Saya pengen kita belajar. Masuk dalam materi saya. Yaitu kalau kita mau intim dengan Tuhan. Satu, kita harus tahu dulu tingkatan kita dengan Tuhan itu ada levelnya. Ada 6 level tingkatan yang harus kita pahami untuk kita masuk dalam membangun hubungan Tuhan dan kita berintim dengan Tuhan. Boleh kita next slide saya ya. Kita mulai. Sorry ya kalau nggak bisa lucu ya, Mei.
Oke, boleh buka slide yang pertama. Pertama adalah kita ada 6 tingkat hubungan dengan antara kita sama Tuhan. Next sekali lagi. Oke, kita lihat. Saya paling suka kalau kita semua baca firman. Tapi kalian gak keberatan ya, karena saya merasa pada saat kalian baca, saya punya interaktif yang enak dengan kalian. Artinya kalian juga ikut memahami apa yang saya ajarkan. Dalam tingkat hubungan anak dan bapa itu yang pertama. Pada saat kita pertama kali mengenal Tuhan dan kita menerima Tuhan, itu kita sudah langsung dianggap anak. Jadi kita bukan anak tetangga lagi, kita bukan saudara lagi, tapi langsung jadi anak dan bapa. Oke, kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 12, 1, 2, 3. Oke, di sini Yohanes menuliskan percaya. Percaya itu kalau kalian boleh cek dituliskan 98 kali dalam kitab Yohanes. Kenapa? Kata percaya itu adalah kata kerja. Kepercayaan itu adalah kata benda. Nah kalau itu kata kerja itu harus dilakukan, dikerjakan. Percaya itu bukan sekedar bilang saya percaya, no. Percaya itu dilakukan, dikerjakan. Nah artinya adalah apa? Artinya adalah pada saat kita menerima, di sana kata menerima artinya apa? Kita dilahirkan kembali. Sama seperti saya kemarin dibaptis ya. Saat saya bilang saya percaya, walaupun saya belum intim, saya baru bilang saya percaya. Tuhan sudah masuk, saya sudah dianggap sebagai anaknya. Nah setelah itu Allah selalu turut campur dalam segala perkara kita. Di Roma 8:28, cuman ini ayat favorit kita semua ya. Tuhan selalu turut campur dalam segala hal yang kita lakukan baik ataupun buruk. Tapi harus ingat, hanya untuk anak-anak Tuhan. Kenapa anak di luar Tuhan enggak? Karena anak di luar Tuhan tidak mengenal kebenaran. Nah, kalau kita sudah dalam hubungan status anak dan bapak, Tuhan itu selalu bekerja. Walau kita lagi bangkrut kah, lagi stres kah, lagi apapun, Tuhan selalu ada sama kita. Terkadang kita yang nggak paham bahwa Tuhan itu kayak sepertinya jauh. Nah, banyak orang mengira gini, Tuhan itu nggak bisa ikut campur dalam satu hal aja, yaitu free will kita. Jadi pada saat Tuhan memberikan kita free will, pilihan, kita akan memilih antara baik dengan buruk ataupun yang sebagainya. Pada saat kita pilih, kita masuk dalam kejadian itu, Tuhan ikut bekerja lagi. Tetapi bagaimana kalau kita selalu pilih yang terjelek terus, yang selalu buruk? Tuhan gak tinggalkan kita. Di dalam perkara buruk itu, Tuhan selalu campur tangan buat kita naik lagi. Ya, bagaimana kita bisa peka dengan Tuhan? Mari kita berintim dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah intim dengan Tuhan, kita gak akan tahu rencana Tuhan untuk kita seperti apa. Pada saat kita sudah peka dengan Tuhan, kita akan tahu, oh Tuhan maunya kayak gini ya ternyata ya. Jadi kita gak miss sama Tuhan. Nah, banyak orang selalu miss dengan Tuhan, kenapa? Karena dia nggak intim, sebenarnya mutar-mutar. Tapi ini penting, banyak orang merasa hidupnya itu berputar-putar terus. Kok gini terus ya? Kok selalu seperti ini ya? Karena dia nggak sadar, dia dalam satu lingkaran yang sebenarnya Tuhan pengen dia sudah lewatin level itu. Ujian itu udah harus lewat. Tapi karena pada saat ujian kelas 5 ini nggak naik-naik, ya dia tetap di kelas itu. Sampai dia berumur dewasa, makin dewasa tapi masih di sana. Bukan salah Tuhan, dia nggak bisa lewatin. Karena pada saat dia nggak lewat, dikasih lulus, tembakan, dia akan jatuh dalam dosa. Misalnya saya belum bisa memegang uang 50M misalnya. Terus dikasih 50M, tiba-tiba saya jadi sombong. Saya jadi foya-foya dan sebagainya. Itu Tuhan nggak mau. Makanya Tuhan selalu menjaga kita sebenarnya. Rendahkan hati kita, benar-benar dengar suara Tuhan. Kita akan tahu terbaik buat kita seperti apa. Itu hubungan antara anak dengan bapak. Masih ada 5 level selanjutnya lagi, kita boleh next. Level kedua adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Boleh slide-nya, silakan. Hubungan yang kedua adalah tingkat hubungan hamba dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 5, 1, 2, 3 kita baca. Amin. Jadi kalau hamba dengan Tuhan, apa sih bayangan kita dalam hamba dengan Tuhan? Itu kayak seperti ada satu aturan main antara bos dengan bawahan, antara atasan dengan timnya. Itu ada satu aturan main yang apa? Yang kita masih harus memahami bos kita maunya apa. Misalnya saya punya pimpinan nih, oh saya pengen tahu nih, pimpinan saya tuh pengennya apa ya, suka makan apa ya, hobinya apa ya.
Saya masih mau cari tahu. Artinya kita harus mulai menaruh perasaan pikiran kita sama dia, sama Kristus. Sudah satu roh belum? Belum tentu. Hubungannya masih awal. Kalau anak dengan bapak tadi, kita pada saat kita buat salah masih dimaafkan, didorong naik. Tapi kalau sudah hamba dengan Tuhan, sudah ada teguran. Kamu buat salah, saya tegur. Kamu buat salah, saya kasih SP1. Hubungan kita sudah mulai naik nih. Bahwa kita harus memahami bos kita maunya apa. Bos kita siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mulai tahu bos kita maunya apa, kita akan mulai cari tahu, oh saya nggak boleh telat misalnya. Saya nggak boleh salah mengucap misalnya. Saya nggak boleh nggak perpuluhan misalnya. Saya nggak boleh bla bla bla. Ini contohnya ya. Oke. Yang ketiga, next. Kita akan naik satu level lagi ke tingkat hubungan sahabat. Sahabat ini kita baca sama-sama lagi Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, 1 2 3. Amin. Kalau di gereja kita ada baca firman gini saya senang. Kenapa? Minimal ada 1-2 firman yang melekat di kepala kita. Itu sudah sangat bagus. Artinya rema itu akan keluar. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman di rumah atau segalanya, kita nggak punya rema. Benih-benih ini susah untuk dituai. Benih itu harus disiram, baru dia bisa berbuah. Kalau nggak pernah disiram, berbuah nggak? Nggak akan. Makanya firman ini pada saat kalian baca, sebenarnya kalian harus mulai menyadari, oh ternyata ini ya firman ngomong seperti itu ya. Jadi saya sangat suka kalian untuk membaca. Nah di sini tingkat sahabat. Sahabat itu kayak gimana sih? Saya kalau punya sahabat, artinya saya sudah nggak punya batasan untuk ngomong. Setuju ya? Ngomongnya sama gue, nggak ada lu, nggak rame. Gue mau kemana-mana maunya sama kamu. Itu sahabat. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang asing, itu kadang-kadang aja. Nggak semua orang kita bisa berbuat baik. Artinya apa? Kita lihat dari 10 orang, ini orang asing semua. Mungkin saya yang berbuat baik pada orang kedua, ketiga, dan keempat misalnya nih. Baik dalam konteks yang spesial ya. Tapi kalau dengan sahabat, kita setiap saat juga pasti akan buat baik sama dia. Karena kita sudah kenal dekat, intim dengan dia. Oke, itu adalah tingkat sahabat. Jadi kalau tingkat sahabat itu kita sudah bisa saling curhat. Dimanapun Tuhan berada, kita sudah bisa langsung ngobrol dengan dia. Apapun yang kita lakukan itu selalu tiap hari bersama dengan dia. Kita mau lagi letih lesu di posisi ini, kita bersama dia. Kita mau lagi jalan untuk menuju sukses, kita juga bersama dia. Kita jatuh lagi, kita juga bersama dia. Curhat dengan Tuhan, itu tingkat sahabat. Tingkat ketiga, masih ada 3 level lagi yang paling tinggi apa? Next, satu lagi, keempat, hubungan kekasih. Setelah sahabat kita akan menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan itu seperti apa? Kita baca lagi. Matius 10 ayat 37, 1, 2, 3. Amin. Ayat ini jangan disalah tafsir ya. Banyak orang gara-gara ayat ini dia jadi nggak suka dengan bapak ibunya karena apa? Dia ngomong alasannya saya sayang Tuhan tapi saya nggak sayang ibu dan bapak. Itu salah besar. Itu sangat-sangat salah besar. Artinya apa? Melebihi itu artinya apa? Secara roh. Saya sayang Tuhan karena Tuhan itu segalanya. Baru saya sayang keluarga saya. Keluarga saya tanpa Tuhan nggak bisa. Karena Tuhan itu sumber. Ngerti ya? Sumber itu adalah yang menjaga keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan kita. Tuhan yang jaga. Kalau kalian gak ada Tuhan, bisakah itu terjadi? Gak bisa. Makanya jangan salah konteks bahwa ayat ini dipakai untuk gara-gara dia ribut sama papanya, saya lebih sayang Tuhan, saya gak sayang bapak. Oh jangan, itu salah besar. Konteksnya beda. Jadi kalau sudah hubungan kekasih itu apa sih? Kekasih itu kita punya prioritas. Kita punya sesuatu yang harus kita jaga, jangan sampai melukai hati kekasih. Jadi kalau Tuhan sudah, hubungan kita dengan Tuhan sudah seperti kekasih kalau tiba-tiba chat mau makan jam 12 malam beli Melda juga beli, betul nggak? Sini yang lagi pacaran siapa ya? Ada yang lagi pacaran? Oh, Gelisa ya. Betul nggak? Kalau kamu pengen makan, Geri beli nggak langsung? Gas kan? Gaspol ya. Nah, karena lagi kekasih. Kekasih itu apapun buat dia. Saya dulu masih pacaran, sampai ke pinyu pun saya jabanin.
1 jam sih ya. Ya, tapi seminggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali. Enggak, bercanda. Karena gini, hubungan kita dengan Tuhan itu kita benar-benar harus ada satu makna dan rasa. Kalau kita anggap Tuhan itu kekasih kita akan prioritaskan dia terus. Jadi nggak ada batas-batasnya bilang, kalau kecuali gini, kalau kekasihnya itu tembakan ya, saya nggak tahu ya, apakah ada yang suka dengan pacarnya tuh hanya untuk main-main atau apa, itu jahat sih. Kalau kekasih yang benar itu adalah kita sudah rasa sayang full dengan dia, sama dengan Tuhan kita nggak boleh main-main dengan rasa kasih itu. Oke, di sini banyak dewasa ya, ABG nggak ada soalnya. Oke, karena kalau kekasih itu cemburunya kuat, setuju nggak? Senggol dikit aja, kalau lirik mata dikit ke arah samping kanan kiri dia udah lihat. Apa yang dilihat katanya? Emang nggak ada gua di sini. Contohnya ya, contohnya seperti itu. Jadi Tuhan itu pencemburu. Jangan sampai buat Tuhan merasa diabaikan, apalagi diduakan. Kita berhala itu bukan hanya tentang menyembah berhala. Kita berhala itu bisa juga karena kegiatan kita membuat Tuhan menjadi nomor 2. Saya dulu suka sekali main game, suka banget. Tiap hari hidup saya game. Sampai saya bilang sama game ini, saya main game Dota 2, bukan endorse ya. Tapi game itu benar-benar seru banget. Itu benar-benar mengasah otak saya, strategi bagaimana perang, bagaimana susun orang. Sampai saya bilang sama hidup saya begini, sampai mati saya mau main game ini. Sampai mati saya bilang. Kenapa? Karena saya merasa saya hidup dari zaman saya SD, kuliah saya main game itu. Sampai saya married, punya anak 1, tiap hari main game. Boleh ini kesekali hidup ya. Saya tiap hari di rumah komputer saya standby. Orang mau ganggu saya gak mau. You ngurus sendiri. Egois gak? Egois. Saya terikat banget dengan game. Nah, cuman setelah saya sudah kenal Tuhan, memang semua gak penting lagi. Jangankan game. Semuanya saya lepaskan semua, artinya itu keinginan daging saya. Bahwa itu menarik buat kita mainkan. Nah, itu yang membuat hubungan kekasih itu rusak sebenarnya. Kalau kita terikat dengan sesuatu yang kita suka dan kita mengabaikan Tuhan, hubungan kekasih itu akan hancur. Pelan-pelan akan pudar. Itu yang gak bagus. Oke, next. Tingkat hubungan tunangan. Nah, setelah sudah kekasih pasti mau tunangan dong. Tunangan ini boleh kita baca 2 Korintus 1 ayat 12, 1, 2, 3. Amin. Tahu nggak ayat ini ditulis sama siapa? Ayat ini ditulis sama Paulus. Paulus itu dia menulis bahwa dia cemburu. Cemburu ilahi ini kenapa? Pada saat dia bilang cemburu ilahi ini, dia tuh punya rasa takut dengan rasa kasih. Karena jemaat-jemaat di Korintus itu mulai terganggu dengan ajaran sesat. Orang-orang sudah mulai masuk, banyak rasul palsu yang mengatasnamakan Tuhan, membuat mujizat dan sebagainya. Artinya pada saat mereka masuk, Paulus khawatir, jangan-jangan domba yang saya gembalkan ini percaya dengan mereka. Makanya dia bilang, saya ini cemburu ilahi, saya cemburu sekali. Makanya dia bilang, kalau kita sudah punya hubungan, Paulus itu merasa dengan jemaatnya sudah dekat sekali. Bahkan sudah seperti tunangan. Artinya pada saat mereka mulai mendengar pihak lain untuk masuk, dia merasa cemburu. Dia kecewa. Bukan kecewa dalam arti dia benci. Dia pengen lurusin ke jemaatnya bahwa hati-hati loh. Banyak serigala berbulu domba di mana-mana. Tolong kalian jaga hati kalian. Itulah yang dilakukan gembala-gembala kita untuk menjaga domba-dombanya. Banyak sekali hal-hal sekarang yang bisa merusak, bisa menarik kita ke dunia lagi, bisa membuat kita berpikiran jelek, negatif. Itu yang bahaya. Karena banyak sekali kawan-kawanan serigala yang kita nggak bisa lihat. Itu adalah tentang ayat ini ya. Kedua, 1 Korintus 6 ayat 17, boleh kita baca 1, 2, 3. Satu roh dengan dia. Satu roh dengan dia itu sangat-sangat dalam loh maknanya. Karena kalau kita sudah punya hubungan tunangan, kalau sudah tunangan berarti kita sudah ada ikatan belum? Sudah punya komitmen belum? Kalau kita sudah punya komitmen, boleh nggak dilanggar? Boleh nggak kita mengabaikan, menyepelekan? Nggak boleh lagi. Artinya satu jenjang lagi kita sudah sampai jadi mempelai. Next levelnya adalah mempelai. Kenapa? Kenapa tunangan ini penting? Karena tunangan ini adalah fase kita dengan Tuhan. Kita sudah punya komitmen, sudah melayani Tuhan, sudah menjadi
anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh. Kita nggak boleh sembarangan lagi, mau ke klub malam, nggak boleh lagi tiba-tiba dosa bohong, nggak boleh lagi mencuri, nggak boleh lagi pikiran negatif dengan orang, nggak boleh lagi cemburuan, dengki, iri, itu nggak ada lagi. Kalau kita sudah sampai level ke hubungan tunangan, kita nggak akan ada rasa itu lagi. Saya yakin, kalau kita masih ada rasa seperti itu, berarti dia belum sampai hubungan tunangan. Karena hubungan tunangan itu benar-benar kita sudah komitmen dengan Tuhan. Bahwa saya yakin segala yang terjadi itu dari Tuhan. Segala apapun yang nggak baik dan baik itu semua seizin Tuhan. Kalau yang baik kita syukuri, yang nggak baik kita juga syukuri. Itu tunangan. Berarti kita sudah satu level lagi naik. Ngerti ya? Amin. Semangat dulu dong. Amin. Tepuk tangan dong. saya ini agak tegang. Saya kadang-kadang ini sih. Kalau saya khotbah ya, ini intermezzo dikit ya. Saya tuh selalu lihat mukanya. Kalau mukanya tegang, saya tuh ikut tegang. Kalau mukanya mulai cair gini, aku enak lagi nih. Oke, saya merasa ini kayak family cell lah, seru banget. Tapi nanti kalau ramai-ramai gitu, itu aku panik itu, nggak tahu lah nanti lah. Oke, next, tingkat hubungan mempelai. Nah, mempelai ini, wah ini agak panjang ya, tapi kita harus baca ya, biar kita tahu ya apa sih mempelai itu. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60, 1, 2, 3 kita baca. Amin. Siapa yang tahu cerita ini, Stefanus? Saya rasa pasti kita semua pernah membaca ya. Stefanus itu martir yang luar biasa. Nah, kenapa kita harus belajar tentang Stefanus ini? Jadi hubungan mempelai itu adalah apa? Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Nggak ada lagi namanya jarak, ada Tuhan. Stefanus berani mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk orang lain. Sudahkah kita hari ini berani mengorbankan diri kita untuk orang lain? Sudahkah kita berani nggak hitung-hitungan dengan Tuhan dan orang lain? Sudahkah kita berani membuat sesuatu yang orang lain nggak tahu tapi kita punya effort di sana? Nggak usah orang lihat, nggak usah orang puji, tapi kita berani melakukan itu. Itu Tuhan. Kalau kita sudah punya rasa itu, Tuhan sudah ada di dalam kita. Cuman bagaimana kita menjadi mempelai yang baik? Mempelai yang baik artinya apa? Stefanus itu pada saat itu dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan seperti mempelai, dia udah gak lagi suka marah-marah, suka dengan yang aneh-aneh. Artinya pada saat dia melakukan sesuatu, itu dia sudah merasa Kristus sudah dalam diri dia. Dia merasa di mana-mana keputusan dia ambil, itu sudah andalkan Tuhan. Semuanya berdasarkan Tuhan. Oke? Jadi kalau kita sudah tingkat paling tinggi adalah kita berani mati buat Tuhan. Istilah kasarnya seperti itu. Berani mati bukan berarti kita mati bego ya. Tembak gue demi Tuhan, enggak. Itu enggak. Tapi berani mati dalam artinya adalah mengorbankan apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan, kepentingan Tuhan dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kita tetap berhikmat. Kenapa? Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kalau dulu saya orangnya tulus seperti merpati, cerdiknya nggak ada, itu sering kena tipu dulu ya. Makanya setelah itu saya banyak belajar. Oh ternyata Tuhan itu sebenarnya Alkitab itu sudah lengkap ya. Alkitab itu tidak pernah menuliskan bahwa kita harus menikah dengan siapa, kita harus berbisnis apa, kita harus bekerja sama dengan siapa, kita harus bla bla, nggak ada. Tetapi kenapa Alkitab bisa jadi tuntunan kita untuk maju? Karena di dalamnya adalah sejarah-sejarah tentang Yesus dan para nabinya semua, rasul-rasulnya,
yang menjelaskan bagaimana kisah hidup mereka, menceritakan sejarah-sejarah yang kita pelajari, merema dalam diri kita dan membuka hikmat kita. Makanya kalau kita sudah baca Alkitab, sudah mengerti rema-remanya, yang terbuka apa? Pikiran rohani kita, mata rohani kita terbuka. Jadi bukan karena kita baca, oh saya besok mau merit dengan ini ya, nggak ada. Di sana nggak ada rumusnya. Oh besok saya harus beli barang ini ya, nggak ada. Tapi pada saat kita baca itu, kita akan terbuka pikiran rohani kita, mata rohani kita akan tahu Tuhan maunya apa. Dengan cara-cara apa? Supranatural. Karena Tuhan itu roh. Roh itu adalah tentang supranatural, bagaimana mukjizat terjadi karena ada iman. Nanti saya akan bahas di next ini. Oke, tingkat terakhir ada hubungan mempelai ya. Next lagi, sekarang kan kita pengen intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu ada, kita harus bangun hubungan dulu. Kita ada 4 cara bangun hubungan Tuhan. 1, next. Berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kadang-kadang kita doa tuh kita nggak tulus. Kadang-kadang kita doa tuh kita hanya sekedarnya, kita hanya seperlunya, hanya merasa tanggung jawab saya sama Tuhan. Kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, kita harus berdoa dengan jujur. Artinya jujur itu apa? Tulus. Saya benar-benar menyerahkan semuanya dengan Tuhan dan ini loh saya padanya. Saya lagi stres, lagi sedih, saya lagi bangkrut, saya lagi mau ngapain, saya ngomong, Tuhan ini loh saya ini orang munafik, saya ini orang bang, ngomong sama Tuhan, jujur. Tapi kalau banyak orang doakan dia menutupi semuanya, dia bilang Tuhan saya ini sudah kayak gini loh, saya sudah kerja keras loh, saya sudah gini loh, kok saya nggak ada apa-apa. Itu bukan doa yang jujur, itu nggak tulus, itu doa minta-minta. Yang tulus adalah kita benar-benar menyerahkan diri, Tuhan saya sudah melakukan segalanya yang terbaik menurut saya. Kalau menurut Tuhan belum baik, tolong ajarkan saya bagaimana cara lebih baik. Ya, itu kalau kita mau mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah next. Saat membaca firman, renungkanlah dengan hatimu. Di sini kalau kita baca firman, renungkanlah dengan hatimu. Tuhan gak pernah bilang untuk kita ikuti kata hatimu, gak pernah. Kalau ada orang bilang ikuti kata hatimu, sesat itu. Karena Tuhan selalu ngomong ikuti Tuhan Yesus, bukan kata hati. Kata hati itu banyak hal. Banyak sekali orang bilang saya sudah ikuti kata hati saya. Emang kata hati kamu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Belum tentu. Apa yang Tuhan mau kadang-kadang beda dengan hati kita. Hati kita masih ada pikiran manusia, bisikan dari iblis, dan hikmat dari Tuhan. Makanya dalam pekerjaan saya selalu bilang sama Tuhan gini. Setiap saya mau ketemu dengan orang, saya bilang Tuhan biarlah hikmat kamu yang turun, jangan pakai hikmat saya. Karena saya tahu pada saat saya memakai hikmat saya akan merasa sombong. Saya merasa ini saya bisa. Tapi pada saat saya pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ini kerjaan yang gak beres, batal dan sebagainya. Saya gak pernah bersungguh-sungguh, saya bilang Tuhan ini rencana kamu. Bahwa ini kalau sampai gak jadi berarti ada rencana kamu yang lebih besar buat saya. Bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin kedepannya bisa bermasalah, engkau jauhkan dari saya. Itu harus saya pegang. Oke, jadi apapun yang kita alami, bersyukur sama Tuhan. Artinya kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara simple-simple seperti ini dulu. Kalau kita sudah bisa bangun hubungan dengan Tuhan, dengan percayakan full kepada Tuhan, andalkan Tuhan, kita sudah mulai membangun tangga yang baik dengan Tuhan. Kita sudah mulai membangun sesuatu yang kita anggap, oh ternyata Tuhan setiap hari ada dengan saya ya. Boleh dicoba. Apapun yang kalian lakukan, mau ketemu orang kah, mau tugas kah, mau apapun, andalkan Tuhan. Sampai kalian mau makan, mau apapun, Tuhan engkau baik ya, engkau jaga makananku. It's okay. Dalam hati kan atau apa, ngomong keluar aja. Dulu saya gak suka dengan doa-doa simple. Karena memang saya gak bisa doa. Kadang-kadang istri saya komplain. Ini doa tiap hari gitu aja. Dulu ya. Sekarang udah gak berani komplain. Karena dia sudah doa sendiri juga buat saya. Amin. Karena kalau dulu saya kalau doa, saya tuh bingung. Gimana kata-katanya. Ternyata doa itu bukan tentang kata-kata loh. Tapi tentang isi hati kita. Karena isi hati kita itu kita curahkan aja sama orang yang kita kasihi. Tuhan itu mempelai kita. Kalau dia mempelai kita, emang kamu masih ada ragu-ragu ngomong sama dia? Misalnya ngomong gini, gimana ya? Ya pokoknya sesuatu lah. Yang intim pun kalian harus ngomongkan dengan Tuhan. Ngerti ya? Oke, yang ketiga next. Ketiga. Next. Sangkut ya. Ketiga, carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Ini sangat-sangat penting.
1, 2, 3 kita baca Yohanes 8:31. Amin. Jadi kalau kita kebenaran itu mau dicari loh. Kebenaran itu harus dicari. Lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Nah ini yang harus kita praktekkan. Lakukan firman dalam segala hal itu nggak gampang. Tapi harus. Contohnya apa? Kita bisa aja dapat kesempatan untuk tidak jujur. Tapi kita harus jujur. Kita bisa aja untuk marah dalam satu kondisi konflik. Tapi kita menahan diri. Itu melakukan firman dalam segala hal. Sesuatu yang kita sudah ada di depan kita, yang sudah siap kita untuk melakukan dosa, tapi kita tahan. Artinya kita lakukan firman. Gampang nggak? Nggak gampang. Daging ini menarik. Tiba-tiba ada tawaran 500 M buat saya misalnya. Terus saya tahu ini dosa. Kira-kira saya terima nggak kalau saya nggak dekat dengan Tuhan? Saya nggak dekat dengan Tuhan. Terima. Kenapa? 500 M gampang cari nggak? Nggak gampang. Tiba-tiba dalam satu kondisi, di sana harga diri kita terinjak sekali. Semuanya orang-orang terkenal, semuanya orang-orang itu. Terus kita diinjak-injak di sini, dipermalukan. Ini daging meronta nggak? Mau balas gak rasanya di sana? Tapi saat kita mundur, kita menahan diri bahwa kita maafkan semuanya. Itu pelaku firman. Oke? Jadi kalau kita tahu bagaimana cara melakukan firman dalam segala hal, kalian akan tahu bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup kalian. Karena pada saat Tuhan tahu isi hati kalian, oh ternyata dia lulus ya. Dia bisa menahan diri pada saat dia difitnah, dihina, dicaci maki. Pas dia mundur, Tuhan kasih piala, kasih mahkota. Nanti hadiahnya kapan? Ada saatnya Tuhan angkat kamu. Promosi Tuhan terjadi pada saat kamu melakukan firman-Nya tanpa harus dipuji manusia, tanpa harus membuat sesuatu yang menarik buat kita lihat. No, Tuhan gak lihat itu, Tuhan lihat hati kita. Amin. Next, yang keempat. Datanglah di hadapan Tuhan dan refleksikan diri sendiri setiap hari. Datang di hadapan Tuhan. Hagai 1 ayat 7, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, berarti dia pencipta segalanya ya. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya apa? Kalau perhatikan keadaanmu, arti lainnya itu seperti ini. Artinya pertimbangkanlah cara hidupmu. Karena cara hidup kita, kalau kita nggak nimbang-nimbang dengan keadaan kita akan sembarangan. Saya mau sembarangan saya nggak mau kerja hari ini, saya capek. Saya nggak mau masuk sekolah, saya nggak mau kerja tugas Artinya apa? Kita mengabaikan semua. Tapi kalau kita pertimbangkan cara hidup kita, oh jangan ya. Kalau saya nggak sekolah nanti saya nggak dapat nilai bagus. Kalau saya nggak ini nanti seperti ini. Konsekuensinya kita harus timbang. Kita hidup nggak sendirian, jangan rugikan orang lain. Kalian kalau sadar, kita sampai mati pun repotin orang lain. Siapa yang makamkan kita? Kita sakit juga repotin orang lain. Jaga kesehatan kita. Jadi kalau kita pertimbangkan cara hidup kita akan mikir orang lain repot gak kalau saya seperti ini? Bahaya gak kalau saya kerja seperti itu? Kita harus pertimbangkan itu. Oke? Itu adalah 4 cara bangun hubungan dengan Tuhan ya. Kalau kita sudah punya cara bangun hubungan dengan Tuhan, sekarang poin terakhir 5 poin saya akan bahas. Itu bagaimana kita intim dengan Tuhan. Next, boleh? Tinggal 15 menit ya, oke. 5 cara ini saya akan bahas dengan singkat. Oke, satu adalah undang Tuhan masuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Di Amsal 3, ayat 5-6, 1, 2, 3. Kita percaya Tuhan kadang-kadang gak setengah-setengah, gak segenap hati. Kenapa? Kalau tiba-tiba dapat sesuatu yang besar dan happy, kita lupa Tuhan. Padahal itu dari Tuhan loh. Tapi kalau tiba-tiba dapat satu pukulan yang sakit, terus kita sedih, kita stres. Tuhan kamu di mana? Bantu saya dong. Itu secara manusia selalu seperti itu. Banyak orang seperti itu. Makanya kalau kita sudah tingkat mempelai, ya Tuhan sudah di sini, kita jalan. Saya mau ngapain? Tuhan di atas saya, dalam saya, kanan kiri semua ada Tuhan. Kita berjalan. Jadi kalau kita menurut Amsal ini, kita harus jadikan Tuhan sebagai sasaran. Banyak orang jadikan Tuhan sebagai sarana. Sarana dengan sasaran beda. Tuhan sasaran artinya apa? Apa yang saya perbuat hari ini, pekerjaan saya, keluarga saya, semuanya itu adalah sarana saya untuk mencapai Tuhan. Tapi kalau dibalik, Tuhan sebagai sarana saya untuk mencapai kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, itu yang salah.
Jadi kalau kita jadikan Tuhan sasaran kita di ujung, berarti kita fokusnya sama Tuhan. Apa yang menjadi saya pegang hari ini, keluarga saya, pekerjaan saya, pelayanan saya, itu sarana saya untuk mencapai Tuhan. Jangan dibalik. Kalau kalian balik artinya apa? Tuhan yang jadi sarana untuk saya mendapatkan pelayanan bagus, mendapatkan kemakmuran, kesuksesan. Itu kalian gak intim dengan Tuhan. Banyak gak seperti itu? Banyak sekali. Jangan kira kita yang sudah tiap hari pelayanan, kita yang sudah tiap hari memberikan makan buat orang miskin dan sebagainya, itu sudah intim dengan Tuhan. No, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat kita pada saat orang lain gak lihat. You bisa gak berlaku yang sama? Orang lain gak tahu, kamu bisa gak menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan? Karena Tuhan menguji kita bukan di depan orang. Tuhan menguji kita di belakang layar. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan dan kita. Kenapa dia promosikan orang? Karena dia tahu kita di belakang dengan depan sama. Itu yang Tuhan kerjakan. Oke. Kedua, next. Ambil waktu untuk mengikuti dan mengenalnya. Dua, belum ya. Ambil waktu untuk mengikuti dan mengenalnya. Keluaran 33 ayat 13, 1, 2, 3. Jadi ingatlah bahwa kita ini umat Tuhan. Kita harus selalu ingat kita ini umat Tuhan. Kita bukan orang sembarangan. Kalau kemana-mana kita bilang siapa? Kita umat Tuhan. Oke? Bahwa di sini bilang ambil waktu untuk mengikuti dan mengenalnya. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita harus ambil waktu. Kita mau mengenalnya. Bagaimana cara mengenal? Kita bisa memberikan sesuatu barang. Itu karena saat kita sudah menerima. Setuju ya? Kalau kita nggak pernah menerima sesuatu, kita nggak bisa kasihkan. Nah, kalau kita sudah terima sesuatu dari Tuhan, kasihkan orang enggak? Berikan. Kita punya talenta, punya karunia. Makanya nanti malam kita ada penabisan. Saya sangat senang Pak Joko juga hadir di Pontianak untuk bantu kita, untuk manajemen gereja. Karena kita sudah harus besar. Gereja kita sudah harus cepat-cepat menjangkau jiwa sebaik mungkin. Makanya kalau kita sudah seperti itu, kita sudah harus tahu Tuhan itu sudah nggak sabar menunggu. Hanya kita aja yang belum terlalu ngerti. Yang ketiga, next. Ingatlah betapa dia berbelas kasih kepada kita. Ibrani 4 ayat 15, 1, 2, 3. Hanya tidak berbuat dosa. Sepertinya makin udah mau pulang rasanya suaranya makin kecil ya. Sorry ya kalau saya suruh baca ya. Jadi ingatlah betapa dia berbelas kasih kepada kita. Kalau kita lagi sedih, lagi ngapain, pernah gak sering kepikiran dengan orang-orang yang berbelas kasih sama kita? Jangan ngomong Tuhan dulu deh. Tiba-tiba kita lagi senang, kita juga langsung ingat siapapun yang berbelas kasih dengan kita. Setuju gak? Nah kalau kita bisa seperti itu, bayangkan kalau kita mau intim dengan Tuhan, tiap hari dia selalu sama kita loh. Tiap hari dia selalu dengan kita loh. Makanya kalau ada apa-apa kita selalu akan ngomong, Tuhan kamu di mana? Bantu saya dong. Kenapa? Karena sudah dekat. Itu sudah intim. Nah contohnya gini, misalnya orang narkoba, dia akan menyembuhkan dirinya dengan cari siapa? Dia gak mungkin cari orang yang gak ngerti dengan kondisi dia. Dia akan cari orang yang pernah mengalami itu dan menang. Sama dengan rokok, mungkin judi dan sebagainya. Dia akan cari orang yang, oh ini orang sudah pernah melewati itu dan dia menang. Dia akan ketemu dengan orang itu. Gak mungkin dong saya mau berhenti rokok, saya cari dengan orang yang gak pernah ngerokok. Gak mungkin. Karena kita tahu Tuhan itu sudah melewati semua itu, cuma satu yang dia paling luar biasa. Dia tidak berbuat dosa. Kalau kita sudah pernah mengalami dan kita berbuat dosa. Oke. Next yang keempat, doa terakhir. Terimalah rencananya dengan rela dan terbuka. 1, 2, 3 Roma 24. Tuhan itu selalu nuntut kita. Kemanapun kita berada, dia selalu ngarahkan kita, pagarin kita, jangan lari ya. Nah di luar sana ada ular, ada serigala. Ini trek kamu buat jalan ya, tolong jangan keluar. Tapi apa yang terjadi, saya kasih satu cerita gini ya. Kemarin saya dapat cerita ini lumayan bagus, saya skip. Di satu kapal yang besar,
itu ada satu anak kecil jatuh, tenggelam. Tiba-tiba mereka teringat, di sini ada perenang profesional. Artinya kalau ada perenang, dia bisa loncat untuk bantu dong, betul nggak? Dipanggillah dia, Pak, ada orang tenggelam, tolong dibantu dong. Sampai di tepi kapalnya, dia liatin, dia nggak terjun. Terus ditungguin, kok nggak terjun-terjun. Terus gak lama kemudian anak itu udah mau sepertinya udah nggak tertolong lagi, dia baru turun jatuh. Bung, diangkat naik. Diangkat naik, dia tanya, kok tadi bapak nggak mau langsung nolong? Apa dia bilang? Pada saat dia masih meronta-ronta, saya nggak bisa nolong dia. Saat dia masih bergerak-gerak, saya nolong dia, saya ikut tenggelam. Sama nggak dengan Tuhan? Tuhan mau nolong kita, kita masih meronta-ronta, merasa kita pintar, merasa kita hebat. Tangan kita nggak mau didiamin, kaki kita nggak mau didiamin. Yuk masih jalan sana sini. Yuk masih mau, enggak lah, nanti aja lah baru tobat. Nanti aja baru berhenti rokok, nanti aja lah baru berhenti judi, nanti aja lah. Yuk tangannya masih meronta-ronta, gimana Tuhan mau tolong? Tuhan bilang tunggu sampai kamu lemes dulu. Sampai kamu menyerah di hadapan saya tolong kamu. Setuju nggak? Karena Tuhan itu sebenarnya baik sekali. Dia nggak mau membuat kita ditolong jatuh lagi. Karena pada saat kita ditolong jatuh lagi, itu iblis lebih banyak lagi loh untuk menghajar kita. Makanya Tuhan bilang, tunggu kamu lemas, gak mampu lagi, baru dia akan bantu kamu naik. Oke. Yang terakhir, kelima. Kelima adalah next. Bergabung dalam misinya. Nah, ini yang kita mau nih. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita harus bergabung dalam misi Tuhan. Misi Tuhan itu di mana aja. Misi Tuhan bukan cuma di gereja, di rumah tangga, rumah, keluarga, pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan gereja, misi-misi. Kita harus bergabung. Bergabung apa? Menjadi pelaku firman. Menjadi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 kita baca 1, 2, 3. Amin. Jadi Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia itu artinya kita taat. Kita benar-benar tahu maunya Tuhan apa. Kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita mau bergabung dalam misinya, satu hal yang saya mau pesan satu gini. Kita harus stop pandang apa yang musuh lakukan, tapi kita mulai memandang apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita selalu berjalan, kita selalu lihat musuh kita lakuin apa, gak ada habisnya. Ngapain sih lihat itu, gak ada urusan dengan kita kok. Tapi kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan, besar sekali. Tuhan lagi melakukan sesuatu yang apa yang mau Dia kasih janji-janjinya. Jadi kalau kita kemanapun itu, jangan pernah lihat orang lain sih. Aktivitas orang lain itu gak penting buat kita. Tapi gini, pelajaran-pelajaran itu kita pelajari, tapi lihat Tuhan mau lakuin apa buat kita. Oke? Jadi itu yang bisa saya berikan pagi hari ini, bahwa kita harus menjadi intim dengan Tuhan. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita harus bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Dalam bangun hubungan dengan Tuhan, kita ada 6 level yang harus kita capai. Coba kalian cek level kalian sudah di mana. Kita harus kejar sampai level kita mempelai dengan Tuhan. Kalau kita sudah level mempelai dengan Tuhan, itu udah melekat, nggak bisa lepas lagi. Suami istri itu kalau sudah disatukan bisa terpisah nggak? Kalau bukan maut yang memisahkan. Sebenarnya kalau dalam Kristen kita boleh karena cerai, nggak boleh. Karena pada saat kita disatukan, kita sudah menjadi mempelai. Sama dengan Tuhan. Kalau kita sudah sama dalam Tuhan, kita sudah melekat. Oke? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke, saya undang WL, sehingga berdiri, maju ke depannya. Allah yang bela. Siapa lawan
yang Kau janjikan bukanlah sebuah penantian yang kosong belaka Tuhan, tapi sebuah janji yang pasti Kau genapi Tuhan. Bagaimana kami mempercayainya, bagaimana kami beriman, Tuhan selalu tahu caranya yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau yang bela, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat FLC di Pontianak Tuhan. Banyak sekali yang Kau ingin utarakan Tuhan, tapi Engkau berfirman dan berkata Tuhan, semua pembelaan-Mu atas diri mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Apapun yang mereka alami hari ini, segala sesuatu yang jahat kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus kami semua, biarlah kami mencapai satu titik destiny rohani kami Tuhan, destiny hidup kami Tuhan. Dalam cover lindungan-Mu, darah Yesus tutup bungkus kami semua Tuhan. Biar kami merasa kami adalah anak-anak spesial. Kami merasa bahwa kami ini menjadi mempelai-Mu yang terindah Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi multiplikasi dari sifat Kristus ke segala penjuru Tuhan. Biar kami menjaga jiwa lagi lebih banyak Tuhan. Biar kami merasakan kemuliaan-Mu di rumah, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, sertai kami selalu Tuhan. Malaikat-Mu selalu menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami Tuhan. Bila firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau terus pakai Tuhan Yesus hamba-Mu, Pak Andi Tuhan Yesus dan pelayanannya. Kau terus pelengkapinya Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus melalui pelayanannya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu maupun kami yang mendengar ya Tuhan Yesus. Kau berkati usaha pekerjaan dan keluarganya dan kesehatannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Persembahan ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. Hai Shalom, selamat datang di International Father's Love Pontianak. Senang bertemu Anda kembali. Kami berdoa Anda dalam kondisi yang baik. Ibadah sesi pertama di Restoran Cita, Rasa 2 Jalan, Sultan Abdurrahman, nomor 12. Di pukul 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Ibadah sesi kedua di Jalan Adi Sucipto, belakang Apotik DS, di pukul 5 sore. Kami juga rindu mengundang anak-anak muda untuk datang beribadah di Youth IFLC Pontianak. Mari bergabung di Family Cell IFLC Pontianak. Kita terbagi di 3 wilayah di Pontianak. Mari bertumbuh, berbuah, dan berdampak bersama, dimulai dari Family Cell.
Jangan lupa ikuti sosial media kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dalam persembahan, persepuluhan, pembangunan secara online, dapat melalui nomor rekening di samping. Setiap Senin sampai Sabtu kami rindu mengajak jemaat untuk berdoa, beribadah bersama di program Morning Blessing setiap jam 5 pagi di YouTube channel EFLC Church. Setiap Senin dan Jumat juga kami mengajak jemaat Tuhan untuk ikuti program Tom's Ngopi bareng Daud Tony di YouTube channel Tom's Halis TV. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian warta sepekan. Saya rindu minta dukungan doa Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 14 nanti tim bersama Gembala Sidang akan melaksanakan Natal atau merayakan Natal bersama-sama jemaat dari cabang gereja IFLC yang di kampung-kampung. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari jemaat kita hadapkan hati kita ke Bapa di surga, angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, dimuliakan namamu Tuhan. Terima kasih atas ibadah kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Apapun yang menjadi kerinduan kami, jaga lindungi segala apapun aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.